Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Andini dan rekan saya Muhammad Taufik Hidayat. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Instrumen dan Pelaku Pasar Modal dalam mata kuliah Hukum Pasar Modal. Yang pertama ada emiten. Emiten sangat erat kaitannya dengan efek. Efek dalam bahasa Inggris disebut dengan securities atau sekuritas, yang dimaksudnya adalah surat berharga diperjualbelikan. Efek bisa dikategorikan sebagai hutang serta ekuitas selayaknya obligasi dan saham. Perusahaan ataupun sebuah lembaga yang menerbitkan efek disebut dengan penerbit. Emiten atau istilah yang banyak digunakan di dunia saham dan pasar modal. Menurut laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yakni penawaran efek. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, emiten adalah badan usaha atau pemerintah yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. Penawaran tersebut dilakukan untuk menjual efek ke masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Pihak yang menjadi emiten ini bisa perorangan, usaha bersama, asosiasi, perusahaan, dan kelompok yang terorganisasi baik swasta maupun pemerintah. Efek yang selanjutnya ada efek yang sering diperjualbelikan perusahaan emiten, yaitu ada 5. Yang pertama ada saham, yang kedua obligasi korporat, yang ketiga reksadana, yang keempat exchange trade fund, dan yang kelima saham derivatif. Baiklah, selanjutnya ada underwriter. Underwriter adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap calon nasabah yang mengajukan diri untuk mendapatkan manfaat asuransi. Pelaku yang melakukan seleksi tersebut adalah agen atau bagian-bagian internal dari suatu perusahaan asuransi. Underwriter pada dasarnya merupakan suatu proses seleksi dan identifikasi risiko calon pembeli suatu produk asuransi. Proses ini meliputi semua hal yang akan menjadi tanggungan asuransi, termasuk diri sendiri, keluarga, atau harta benda serta lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada pun tugas-tugas dari underwriter, antaranya yaitu yang pertama mengumpulkan informasi pada saat calon nasabah datang dan mengajukan pinjaman, kredit, atau asuransi. Dokumen data diri seperti identitas, pendapatan, tempat tinggal, status pekerjaan, investasi keuangan, hingga kepemilikan utang calon nasabah diperiksa oleh underwriter. Yang kedua, verifikasi data calon nasabah secara manual melalui wawancara. Verifikasi manual selanjutnya diikuti dengan verifikasi elektronik, dan jika diperlukan, underwriter dapat melakukan verifikasi pada pihak lain yang terkait dengan kondisi keuangan calon nasabah. Dan yang terakhir ada profesi penunjang. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi penunjang ini terdiri dari yang pertama akuntan publik, yang kedua konsultan hukum, yang ketiga notaris, yang keempat penilai, dan yang kelima profesi lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Taufik Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga investor publik dan lembaga Bapepam serta kewenangannya. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga investor publik, yaitu pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Selain itu, badan ini memiliki tugas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum. Sebagai orang menganggap bahwa lembaga penunjang dalam pasar modal hanya terdiri dari 3 lembaga, yakni Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Biro Administrasi Efek. Padahal terdapat pihak lain yang menjadi bagian dari lembaga penunjang pasar modal di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawasan Pasar Modal. Badan Pengawasan Pasar Modal atau Bapepam merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Tak hanya itu, Bapepam juga berwenang dalam menyusun dan menerapkan peraturan terkait pasar modal. Yang kedua yaitu Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah bank yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal.
Tak hanya itu saja, lembaga ini juga berperan masalah yang terjadi dalam transaksi efek dan menjadi pihak perwakilan nasabah. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan, emiten, dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Dalam hal ini, Biro Administrasi Efek akan membantu pengelolaan sistem administrasi di pasar perdana dan sekunder. Yang keempat, Wali Amanat. Wali Amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal berikut dan berkaitan dengan transaksi pasar modal. Lembaga ini juga bisa berperan seperti pengacara di mana mengajukan tuntutan hingga ranah pengadilan bila pelaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan dalam jalur hukum. Yang kelima, yaitu pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkat dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, peringkat efek harus bersikap objektif, independen, tidak berpengaruh pihak lain dan bertanggung jawab penilaian hasil peringkat suatu instrumen. Yang ke-6, perusahaan emiten, lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang tak kalah penting, yakni perusahaan emiten. Badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Emiten hadir untuk membuka kesempatan masyarakat dalam berinvestasi sehingga perusahaan mendapatkan modal dalam rangka memajukan bisnisnya. Yang ketujuh, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Lembaga clearing dan penjaminan atau LKP yaitu pihak yang menyedia layanan jasa clearing dan menjamin dalam menyelesaikan kasus untuk masalah dalam transaksi di bursa efek. Yang ke-8, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. LPP ini menyelenggara segala jenis aktivitas bank, kustodian dan perusahaan efek berupa kustodian sentral. Satu-satunya lembaga yang dipercayai menjadi LPP di Indonesia adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang ke-9, ahli syariah pasar modal. Pasar modal tidak hanya bersifat konvensional saja. Terdapat pasar modal syariah sebagai perdagangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, lembaga penunjang pasar modal syariah juga diperlukan, yaitu ahli syariah pasar modal. Pihak terkait dapat dari individu, perseorangan, atau selanjutnya yaitu lembaga Bapepam dan kewenangannya. Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bapepam dan LK. Mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1495 Bapepam dan LK. Menyelenggarakan fungsi, yaitu yang pertama penyusunan peraturan di bidang pasar modal, yang kedua penegakan peraturan di bidang pasar modal, 3 pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal, 4 penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik, 5 penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing, dan penjaminan dan lembaga penyimpan dan penyelesaian. Yang keenam, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang ketujuh, penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan. 8 pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 9 perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan. 10 pemberian bimbingan teknisi dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, dan terakhir pelaksanaan administrasi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.